Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, alhamdulillah. Semoga kehadiran kita semua di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah. Kita benar-benar menjaga keikhlasan kita sehingga majelis ini termasuk majelis yang diberkahi. Saya pernah menyampaikan, barang siapa duduk dalam sebuah majelis di masjid-masjid Allah, dibacakan Quran di dalamnya, dipelajari, dikaji, maka wakafat kumpul malaikat berkumpul seraya mendoakan ampunan untuk para penghuni majelis. Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada hati-hati mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan para penghuni majelis tersebut di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, teman-teman semua, tema kajian kita siang ini sebagaimana yang telah kami share di grup adalah tentang mukjizat Al-Quran. Kita
sejak kecil sudah belajar mempelajari Al-Quran ya, membacanya dan seterusnya. Dan mengimani Al-Quran khususnya atau mengimani kitab-kitab Allah yang lain adalah salah satu di antara rukun iman ya. Rukun iman apa saja? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari. Nah itu ya. Hafal betul? Jadi mengimani kitab-kitab Allah tidak hanya Quran saja ya, kitab-kitab Allah yang lain, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada Zabur. Ya, itu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Tetapi kita saat ini juga yakin bahwa kitab-kitab yang lain selain Quran itu ternyata sudah tidak otentik lagi. Ya kita mengimani Injilnya yang diturunkan ke Nabi Isa, tetapi Injil saat ini yang dibaca oleh umat-umat yang lain, Nasranika, Katolika, itu kita meyakini, meragukan keorisinalitasnya. Makanya ya tidak kita imani isi yang ada di kitab tersebut. Barangkali sebagian benar, sebagian yang lain telah bercampur banyak tambahan-tambahan yang menyesatkan. Nah itu yang kita yakini. Beda dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai sekarang setelah ribuan tahun masih terjaga orisinalitasnya. Jadi Quran itu Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dulu pertama kali sampai sekarang sudah ribuan tahun ya, itu masih terjaga keasliannya. Kita tidak bisa membayangkan kok iso gitu ya. Kok iso? Kok iso? Mas Kamil aja kalau ngomong sama istrinya, tolong omongke karo anak wedok ya, apa anak lanang gitu ya. Mas Kamil yang bicara ya. Nanti istrinya menyampaikan ke anaknya bisa berubah gitu. Iya enggak? Itu kan ibu yang suka ngerasani orang. Ibu yang suka ngerasani orang kadang-kala menyampaikan sesuatu sampai di orang yang beberapa sudah beda kalimatnya itu. Di PKU juga Dr. Dimas atau Dr. Sari instruksikan apa sampai asmen bisa berbeda, bisa salah paham, bisa berbeda. Ini aja satu kantor, satu institusi, orangnya masih hidup. Nah ini Quran, Nabi Muhammad sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang kok masih sama. Ini kalau tidak dikatakan istimewa, ya apalagi. Makanya kita mengenal ada istilah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat itu menjadikan orang yang melawan itu tidak mampu gitu loh, kalah itu. Namanya mukjizat. Makanya mukjizat ya harus sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, bedanya mukjizat yang diturunkan kepada kita umat Islam dengan umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu itu sifatnya hanya temporer, hanya untuk umat tertentu. Nabi Isa zaman dulu sedang berkembang pada masa itu,
ilmu kedokteran, ya lagi rame-ramenya itulah pengobatan. Makanya mukjizat Nabi Isa salah satunya apa? Bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya. Tapi sekarang ya tinggal cerita kan gitu kan. Sekarang tinggal cerita. Mukjizat nabi-nabi yang terdahulu sekarang tinggal cerita. Tinggal cerita saja, tidak ada peninggalannya. Biyen ini. Nah, itu. Tidak ada bekasnya lagi. Tapi Quran terjaga. Ini turun di Mekah, turun di Madinah, sampai tersebar ke penjuru dunia, sampai ke kita itu sudah melewati berapa juta, berapa ratus juta kepala ya. Karena Quran itu sampai ke kita di antara kenapa tetap terjaga keasliannya adalah karena Quran diturunkan melalui tradisi menyimak. Beda dengan yang lain kan? Malaikat membacakan, menyampaikan pada Nabi, Nabi menyampaikan pada sahabat, sahabat menghafalkan. Dulu kan Quran belum seperti sekarang, belum kayak gini ya. Ini Quran blek ke Nabi Muhammad, enggak. Dulu bertahap dihafal oleh para sahabat sampai nanti setelah halo assalamualaikum teman-teman. Ya, kok pada ngobrol dhewe nang dhuwur ya. Ya, atau ada yang mau gantian ke sini? Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi salah satu penyebab kenapa Quran terjaga karena Quran dilanjutkan kepada kita melalui tradisi menyimak. Orang mendengarkan kemudian menyimak, dihafal jutaan orang ya di seluruh dunia. Ya tidak hanya jutaan, kalau sejak dulu ya mungkin ya triliunan orang barangkali ya menghafal Quran. Kita mengenal Quran dari guru-guru kita, nyimak juga. Bu Marsiti membacakan, kita mendengarkan, sehingga terjaga. Itu salah satu bedanya kitab kita dengan kitab umat lain. Umat lain ada yang hafal kitabnya, ada orang Kristen yang hafal Injil, saya kira jarang sekali. Yang hafal hanya sebagian, ya. Karena apa? Karena begitu-begitu. Terus ngapal ke Injil versi Indonesia, lu ngomong Amerika, lu kok gitu. Karena yang dipakai kan terjemah. Nah kita pakai bahasa orisinil, bahasa Arab. Nah itu salah satu di antara hal yang menunjukkan bahwa keaslian Al-Quran saja itu sudah mukjizat tersendiri. Dan ternyata Allah sudah mengatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang sudah menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Nah, ternyata Allah sudah mengatakan demikian. Jadi kita meyakini sampai nanti akhir dunia Quran yang tetap orisinil. Tidak bakalan ada yang bisa merubah sedikit pun. Karena kalau kita mendengar ada yang berusaha nambah-nambahi, berusaha memalsukan, pasti nanti Bu Marsiti, loh kok itu? Dikoreksi pasti ya, itu salah satu. Sejak dulu teman-teman sudah banyak orang yang berusaha menandingi, mengalahkan Quran, tetapi yang tidak pernah berhasil. Ada beberapa kisah dulu ya, misalnya zaman Nabi ketika dakwah di Mekah, orang Quraisy kan saking sebelin, aduh ini mulai banyak yang pada masuk Islam ini, nanti bahaya ini, tradisi kita terganggu. Maka mereka berkumpul, mereka akhirnya mengutus seorang namanya Al-Walid ya, Abu Al-Walid, seorang sastrawan gitulah. Orang Arab itu hiburannya, orang Arab itu suka dengan sastra, Bapak Ibu.
Jadi zaman dulu hiburannya tidak kayak sekarang, ada HP, ada YouTube, ada ini ya. Tapi orang Arab itu terkenal mereka punya seni, punya tradisi sastra yang tinggi. Jadi hiburannya bukan penyanyi dangdut, bukan, tapi ya penyair. Jadi kalau ada pesta undang penyair, berpantun, bersyair itu pada masa itu. Maka orang Quraisy kemudian mengutus yang namanya Abu Al-Walid untuk menghadap Rasulullah. Coba dibujuk Muhammad kon mandek oleh ngajak-ajak ditawani wae butuh apa, nek butuh sugih kita siap sokong, nek butuh jabatan udah kita jadikan pemimpin. Yang penting gelem mandek oleh dakwah, oleh ngajak-ajak. Maka menghadaplah si Abu Al-Walid ini menghadap Rasulullah, menghadap Nabi Muhammad. Dia sampaikan maksudnya, Nabi, mbak wis ojo gawe apa kekacauan, kita ini sudah punya tradisi, sudah punya budaya kayak gini, kok kamu menjelek-jelekan Tuhan kami, menjelek-jelekan berhala kami. Udah gini aja, pengen apa wis tak turuti gitu ya, kata perwakilan dari orang-orang Quraisy ini. Maka Nabi kemudian membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Hamim ila akhiri. Maka Abu Al-Walid ini yang seorang sastrawan, penyair ya, dia tertegun, tidak bisa ngomong apa-apa, itu loh, tidak bisa ngomong apa-apa. Kemudian dia kembali ke kaumnya, kembali ke orang-orang Quraisy dan laporan. Gimana Al-Walid? Hasilnya piye? Aduh, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya mendengarkan Nabi membacakan sebuah syair. Yang ini bukan syair, tidak pernah saya dengar yang macam ini. Nah, gitu. Tidak pernah saya dengar syair yang semacam ini. Syairnya indah sampai saya tidak bisa ngomong apa-apa. Nah itu dulu ada kisah seperti itu ya. Kemudian pada zaman Nabi ada juga orang-orang yang terkenal sampai sekarang ya. Namanya Musailamah. Gelarnya Al-Kadzab. Musailamah si pembohong, pembual. Nabi palsu, ngaku nabi palsu. Jadi beliau dulu masuk Islam, tapi ya saya percaya dukun. Akhirnya ya zaman sekarang mungkin banyak ya orang-orang yang dukun ngaku tokoh agama, ngaku sebagai nabi. Dulu pernah ada zaman Nabi, namanya Musailamah. Dia juga seorang yang suka bercerita, bahkan dia berusaha menandingi Al-Quran. Dia bikin beberapa ayat-ayat yang mirip Quran. Ya, contohnya ini saya tadi nulis. Kalau di Quran ada surat Al-Fil ya, kita sudah hafal. Dia juga bikin surat wal fil wa ma adraka mal fil lahu zulubun tawil. Itu suratnya Musailamah Al-Kadzab. Artinya apa? Dan gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu binatang sing prawanane dawa. Ya kalimatnya mungkin indah ya, tapi maknanya ndak ada kan gitu kan. Ini contoh Musailamah bikin surat-surat tandingan gitu. Nah ini sejak zaman dulu banyak. Bahkan Allah ini menantang. Kalau di surat Al-Baqarah misalnya ada beberapa ayat ya, tantangan Allah untuk orang nek ragu-ragu karo Quran, coba gawe sing mirip, sing padha iso ora ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kalian ragu-ragu terhadap sesuatu yang telah aku turunkan kepada umatku,
Faktu bisuratin mim mithli. Coba kamu bikin satu surat sing podo. Ya, itu tantangan Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak kanca-kancamu. Sapa sing padha iso? Sapa sing ora sekti jel gawe surat sing mirip karo Quran. Diajak min dunillah kecuali aku, aja ngajak aku. Sebolo-bolomu dijak ya. Semua teman-temanmu, para ahli-ahlimu, para syair-syair, penyair-penyairmu yang hebat-hebat coba diajak, bisa enggak bikin? Tapi aja ngajak aku, min dunillah ya. In kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu, mesti ora bakal iso. Walan taf'al, lan itu dalam bahasa Arab itu maknanya ora bakal. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'u. Kita sering mendengar ya, ora bakal wong Nasara, orang Yahudi bakal ridho sampai kamu ikut milah mereka, sampai kamu mengikuti mereka. Mereka tidak bakal ridho sampai kapanpun. Nah, termasuk ini fa illam taf'alu walan taf'alu. Orang bakal bisa, tidak bakal bisa. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka kamu jauhilah, siap-siaplah untuk menghindari neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, jadi ini salah satu di antara mukjizat Quran adalah terjaga. Terjaga meskipun banyak orang yang berusaha menandingi, berusaha memalsukan, berusaha membuat yang lain, tetapi tidak pernah berhasil. Terbukti sampai saat ini kita menjumpai Quran di sini, mau Quran di Afrika, mau Quran di Amerika, ya tetap meskipun tafsirnya bisa berbeda-beda, tafsirnya bisa terdapat perbedaan, karena yang menafsirkan itu kan manusia, yang menafsirkan para ulama ahli tafsir mempunyai latar belakang sendiri, mempunyai latar belakang yang berbeda. Gurune beda, latar belakang lingkungannya berbeda, sehingga nuansa tafsirnya bisa berbeda. Muhammadiyah punya slogan berkemajuan, maka tafsirnya Muhammadiyah, tafsir At-Tanwir ya, itu yang nuansanya pasti Islam yang berkemajuan. Beda dengan dulu ada namanya Hasan al-Banna, ulama Mesir, pendiri gerakan tarbiyah yang kalau di Indonesia ini ya PKS gitu ya. PKS itu terinspirasi dengan beliau, Hasan al-Banna. Kalau di Palestina ada Gaza, itu ya cikal bakalnya atau rintisannya dari gerakan tarbiyah. Maka tafsir Quran beliau nuansa jihadnya kental, jadi naik lagi semangat jihad, biro dakwahnya tinggi, baca tafsirnya Al-Banna itu akan muncul. Nah itu seperti itu. Jadi namanya tafsir bisa berbeda-beda, tetapi Qurannya, teksnya, lafadznya itu pasti sama. Mau versi apapun ya sama. Kalau masalah bacaan, cara bacanya mungkin bisa beda-beda. Kita mungkin pernah mendengar namanya qiraah sab'ah. Ya, ada yang wadduha wal laili idza saja. Ada yang bacanya gitu kan? Pernah mendengar ya di YouTube ya. Itu diakui ada qiraah sab'ah, 7 macam cara bacaan Quran. Kalau kita, kelas kita ya pojok sing umum wae, rasa neko-neko. Pak Fatur dupe Ustaz ngimami di musola, Allahu Akbar, wadduha di balang sandal karo jamaah karena tidak paham. Nah, kita pakai yang umum saja.
Nah itu teman-teman semua. Jadi kembali lagi, ternyata keautentikan Quran sendiri itu mukjizat yang ya harus kita akui, mestinya menggetarkan jiwa kita, gitu kan? Kalau mau diringkas, mukjizat Quran itu paling enggak ada dua hal. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi isinya. Dari sisi bahasa, ya indah. Tadi sudah disampaikan, bahkan penyair sejak dulu nandingi nggak bisa. Sekarang, zaman sekarang ada namanya AI, ada ChatGPT, ada yang terbaru ada apa namanya? Mas Koko, ChatGPT kan buatan Amerika ya. Kalau ada DeepSeek itu buatan Cina. Cina ternyata menggemparkan, bikin AI banyak sekarang. Nah, itu ada seseorang, monggo dicari di YouTube, namanya kalau tidak salah Lily J. Dia kepengen belajar tentang Islam dan mencari jawaban melalui AI. Dia tanya tentang otentiknya Al-Quran, bener nggak? Ternyata bener. Dia membandingkan manuskrip yang sudah tua banget dengan yang sekarang, ternyata sama. Kemudian salah satu yang dia tanya, bisa nggak AI buatkan satu ayat saja sing padha karo Quran? Ya AI-nya bilangnya nggak bisa, Quran nggak bisa ditiru. Ya paling aku iso gawe sing mirip-mirip, ini contohnya kayak gini. Tapi ya nggak ada maknanya gitu ya. Itu contoh. Nah sekarang kita lanjutkan. Quran itu paling tidak istimewa dari dua hal, bahasanya dan juga isinya. Kalau dari sisi bahasa, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah satu bahasa yang dikenal sangat detail. Ya meskipun dalam bahasa kita, bahasa Jawa khususnya juga detail ya. Detail, bahasa Jawa ini sangat detail. Ono unggah-ungguh karo wong tuwa karo kanca. Monggo ibu dahar. Nah aku ya madan. Mas Kapel ya badok. Macam-macam. Itu macam-macam. Ada jatuh, ono gedlungup, ono kesandung, ono delosor, ono gelepar, apa meneh. Itu masing-masing ada maknanya sendiri. Ternyata bahasa Arab juga semacam itu. Satu kata itu bisa berubah menjadi puluhan kata yang berbeda dengan makna yang berbeda. Contoh, qara'a, dia membaca. Qara'a, dua orang membaca. Qara'at, seorang wanita membaca. Qara'ata, dua orang wanita membaca. Qara'na, kami membaca. Hah? Beda-beda. Qara'tu, kamu membaca. Qara'tuma, kamu berdua membaca. Macam-macam. Qara'at, dia wanita membaca. Jadi maknanya berbeda, bisa karena harokat, bisa karena ada tambahan alif, tambahan wawu, itu maknanya bisa berbeda-beda. Makanya yang lagi ngaji sama Bu Marsiti atau dulu sama Pak Novan, ojo dersulong nek, aku males ngaji karo Pak Novan. Orang aku rampung diulangi baik. Ada yang kayak gitu? Aku malah ngaji karo Mas Adi. Sulit. Kan biar ikro baik. Ya karena teman-teman, kenapa? Yaitu bagian dari menjaga bacaan Quran supaya tetap otentik. Ya karena itu tadi beda sedikit saja beda artinya. Ada satu tadi saya bilang qara'a dengan qara'a sama enggak? Kelihatannya sama, tapi beda itu maknanya beda. Qara'a dengan qara'a beda. Qara'a dia membaca satu orang, tapi kalau qara'a mereka berdua membaca. Itu contoh betapa kesalahan sedikit ternyata berubah banyak. Kul, saya pernah sebutkan. Kul pakai kof, kata karena. Kalau kul
pakai kaf, makan mak. Seperti itu. Ini contoh, kalau belajar bahasa Arab biasanya pernah mendengar ini. Lata kulis samaka watas robal laban. Jangan makan daging bersamaan dengan minum susu. Akan berbeda makna dengan surya. Lata kulis samaka watas robil laban. Tadi watas roba ya, lata kulis samaka watas roba. Sekarang lata kulis samaka watas robil laban. Jangan makan daging dan jangan minum susu. Namanya wawu atof, membuat jadi sejajar. Beda lagi, lata kulis samaka watas robul laban. Jangan makan daging watas robul laban, tapi minumlah susu. Beda enggak? Hanya beda a, i, u, maknanya beda. Makanya Bapak Ibu jangan ngambek lagi yang lagi belajar Quran, kok ndak maju-maju. Kan biar ikra wahai. Ya karena seperti itu salah satu alasannya ya. Termasuk dalam bahasa Arab itu sinonimnya macam-macam dan penggunaannya macam-macam. Contoh kalau saya bilang kalau bahasa Indonesia duduk ya duduk aja, duduk ya jaga kayak gini kan. Kalau bahasa Arab misalnya kalau kita lagi berbaring kemudian diminta duduk maka perintahnya adalah jalasa. Jalasa. Jadi dari berbaring terus duduk. Tapi kalau berdiri ke duduk namanya bukan jalasa tapi qo'ada. Nah itu contoh. Podo-podo jengkok tapi bengkok. Ya kayak bahasa Jawa gitu lah. Ono lenggah, ono jengkok, ono apa tergantung. Makanya harus hati-hati. Oke, kemudian dari sisi bahasa susunan katanya singkat padat. Singkat padat maknanya luas. Contohnya a'udzu billahi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Bighairi hisab, ora itu. Ya. Itu makna simpelnya kayak gitu. Makna luasnya ya macam-macam. Allah itu mau ngasih rezeki ke siapapun ndak pandang bulu. Arep wong Islam udu, arep wong kafir kabeh diwai. Allah ngasih rezeki kepada siapapun ndak pandang bulu, ra hitung wong manut apa wong ngeyel. Gitu kan? Itu maknanya luas. Contoh. Kemudian indah bahasanya, berrima, yaitu jelas lah. Kita baca Quran kayaknya kok asik gitu ya bacanya. Wan nazi'ati ghurqa wan nashitati nashqa was sabihati sabha fas-sabiqati. Gimana? Sabqa. Ya. Sampai lupa ngeplay. Ya itu contoh indah, berrima. Kalau jenengan belajar langgam, belajar nada bahasa Arab, bahasa Quran ya, qiraah, tilawah, nanti akan dikenalkan ada macam-macam lagu ya. Ada lagu Bayyati, Nahawan, Ros, Jiharka, itu ternyata mau pakai lagu yang manapun di ayat yang manapun dia bisa masuk gitu loh, enak rasanya. Nah itu ya salah satu mukjizat, salah satu keindahan. Ayatnya pendek, ayatnya dawa yang mlebu wae gitu loh, bisa aja dibikin lagunya. Kemudian memuaskan yang baca, baik orang awam maupun orang yang pemikir, para ahli. Wong sing arep mikirnya arep mendalami ataukah orang awam.
Orang awam baca, oh iya cukup. Orang yang penasaran membaca, ya dia mendapatkan jawaban juga. Nanti saya sampaikan contoh-contoh ya. Kemudian maknanya indah, tepat makna. Indah, detail, tepat makna. Contohnya yang ini. Contoh. Di surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Selesai kan? Khalidina fiha. Lagi cerita orang kafir, dia kekal di neraka, khalidina fiha. Sekarang cerita orang iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tadi kok nggak ada abadanya, giliran orang iman ada abadanya. Tadi cuma khalidina fiha gitu kan. Orang kafir kekal di neraka. Giliran orang iman kekal di neraka abada, selama-lamanya. Nah itu kalau dipikir ya kok kayak gitu ya. Orang kafir kekal di neraka, tapi nanti ada masanya Allah beri ampunan, dipindah gitu kan. Tapi kalau jadi surga, orang iman di surga ya wis neng ngomong. Nah itu contoh. Contoh lain misalnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah diwaca kok Allah ya biasa, kata biasa. Tapi kalau dipelajari bahasa Arabnya ternyata ya ma'al usri. Usri itu kesulitan, tetapi bentuknya nakirah, ada al usri, bentuk nakirah. Nakirah itu kalau bahasa Arab ada the. This is my phone. Ini adalah teleponku, HP-ku. The phone, the phone. The color of the phone is blue. Warna teleponnya, warna HP-nya Adi itu biru. Jadi kalau udah pakai the itu tertentu. Tertentu. Dalam bahasa Arab al. Kalau kita punya masalah, punya kesulitan tertentu, usra. Ada jalan keluar. Ternyata jalan keluarnya nggak pakai al. Artinya jalan keluarnya banyak macam-macam gitu loh. Jangan khawatir. Jalan keluarnya banyak. Kalau kita punya satu kesulitan, usra, itu jalan keluarnya banyak macam-macam. Gusti Allah insya Allah jalan keluar sih macam-macam. Anak Maryam, jalan keluarnya apa? Dilalai BPJS-nya dicek kok masih aktif, alhamdulillah. Dilalai dibawa ke Pak Kiai didongani, mari alhamdulillah. Dibawa ke PKU beres, dokternya ngasih resep sembuh, alhamdulillah. Itu contoh detail bahasanya. Kemudian teman-teman saya lanjutkan lagi, ada keajaiban yang lain tentang keseimbangan kata. Saya enggak pernah mempelajari karena injrimet ya, tapi saya membaca buku dan menulis. Ini beberapa catatan yang saya tulis ya tentang keseimbangan redaksi. Jadi ada kata-kata dalam Quran yang jumlahnya bodoh, ada sinonim yang sama, ada antonim yang sama. Contoh, al-hayah dan al-maut. Hayat itu hidup, maut itu mati. Saya belum pernah ngecek, tapi menurut yang sudah meneliti jumlahnya sama, 145 kali. Apakah ini kebetulan? Kira-kira kita bisa nggak bikin yang gitu? Dengan ayat sebanyak ini ribuan, dan ternyata antara ayat mati dan hidup
sama, lafaz mati dan hidup sama. As-solihat as-sayyi'at, kebaikan, keburukan, jumlahnya sama 167 kali dan contoh yang lain. Sekarang sinonim, contohnya misalnya al-aql an-nur, akal, cahaya, itu jumlahnya 49 kali dan yang lain, contoh yang lain masih banyak. Misalnya suatu perbuatan dan akibatnya. Nah, contoh ya, ada al-fahisyah dan al-ghad. Fahisyah itu kemungkaran 26 kali. Ada az-zakat, zakat, ada barokah, ada 32 kali. Jadi di Quran ada ayat yang bunyinya zakat dan barokah, itu ada 32 kali, jumlahnya sama. Kira-kira kebetulan atau gimana Bu? Ya pasti tidak kebetulan ya. Zakat itu ternyata menyebabkan barokah. Berkah yopo, yo angel dijelaskan. Yang jelas kebaikan gitu lah. Jadi ulama menjelaskan berkah itu ya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa bentuknya? Yo macam-macam. Karena kebaikan itu macam-macam. Tapi yang jelas bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Jadi bayar zakat itu akan menyebabkan apa Bu? Keberkahan, gitu ya. Nah, kemudian itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi isinya, wah ini bisa panjang lagi, bisa beberapa SKS. Tapi saya yang meringkas saja. Dari sisi isinya, Quran itu isinya bisa kisah umat-umat terdahulu. Faqsusil qasaso. Aku kisahkan kisah-kisah terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi isinya bisa untuk kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Yang kedua mengambil hukum. Yang ketiga bisa sebagai landasan ilmiah. Itu isinya Quran. Contoh, banyak hal. Saking oke, saya akan klik beberapa. Bagaimana isinya Quran itu ternyata telah membuat takjub banyak orang dan kemudian banyak orang yang menjadi mu'alaf karena terheran-heran takjub dengan isi Quran. Contoh ya, ada seorang ahli oceanografi, ahli kelautan Perancis ya, dia juga seorang apa sih nih? Pemimpin kapal apa ya? Dia peneliti di laut. Namanya siapa? Roto Angel jenenge. Ya, seorang ahli oceanografi ini ya. Jadi dia meneliti di Selat Gibraltar, menyelami laut, ternyata ada air ya. Ada air asin, ada air tawar. Tapi kok enggak nyampur. Piye ya korban-korbannya kok enggak nyampur? Ya. Selat Gibraltar itu di mana, Bu? Aduh nih kalau ya. Di benua Afrika, di ujung sebelah kulon ono Maroko, dhuwure Spanyol. Nah, itu ada selat namanya Selat Gibraltar. Ya aduh lah ini. Itu jadi ada dua samudra ya, bertemu. Nah itu ternyata airnya enggak nyampur gitu loh. Airnya enggak nyampur. Dia heran, ini aku kenalan orang yang delok ini. Jangan-jangan halusinasi gitu kan. Akhirnya kemudian setelah sekian lama dia ketemu seorang muslim, profesor muslim, cerita. Di Quran ternyata ada ayat yang seperti itu. Di surat Ar-Rahman misalnya ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Sering dengar kan ya? Bainahuma barzakh. Jadi Allah telah membiarkan dua laut bertemu
ternyata bainahuma barzah. Di antara keduanya ada semacam dinding yang tipis. Nah, makanya kita sering mendengar namanya alam barzah. Alam barzah itu alam penantian setelah kita mati. Jadi kita dengan mereka yang lagi nunggu di alam barzah, di alam kubur itu seperti ada sekat, ya, tidak ketemu. Maka bainahuma barzakhul la yabghiyan. Meskipun badune ketemu tapi ra campur, seperti ada dinding yang memisahkan. Nah, ini seorang profesor itu, seorang peneliti itu namanya Mr. Jacques Cousteau, orang Prancis ya. Tidak tahu bacanya beberapa ada. Dia akhirnya masuk Islam. Contoh lain misalnya tahun 1980-an, sulit banget ya. Ada seorang Buddha, seorang ahli anatomi. Nah, jadi ahli anatomi. Pada konferensi kedokteran di Riyadh itu dia diundang, dia meskipun Buddha karena ahli ya, diundang sebagai tamu. Akhirnya tersampaikanlah oleh ahli-ahli muslim, dia disodori sebuah ayat dalam Quran yang mengatakan tentang bahwa orang-orang kafir itu nanti akan disiksa di neraka, akan dibakar. Nanti kalau sudah terkelupas kulitnya akan bikin kulitnya lagi, dibakar lagi. Liyadzuqul adzab, ben ngrasake siksa. Ini bagi kita yang baca kelihatannya ya biasa aja gitu ya. Kita tidak mau mendalami ya. Tetapi bagi beliau yang seorang ahli anatomi kok aneh, jadi penasaran. Maka pada pertemuan, pada konferensi kedokteran setelahnya ya, 2 tahun setelahnya, dia diundang lagi di kota yang berbeda di Timur Tengah. Dia kemudian masuk Islam gara-gara ayat itu. Ternyata penelitiannya dia, yang kulit itu ya, kulit manusia itu kan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan apa, perawat? Dermis, epidermis, terus yang ketiga kutis apa namanya? Iya, ya benar ya Pak Setio. Ya kulit manusia itu ada 3 lapisan. Ya lapisan paling atas, bawahnya, ada bawahnya lagi. Nah disitulah tempatnya saraf, tempatnya ujung pembuluh darah. Kalau sudah terkena kebakaran, terbakar sampai level 3, kombustio level 3, bener? Kalau sudah terkena luka bakar sampai level 3, sampai kulit entek kayak gitu, orang sudah tidak merasakan lagi panas. Karena sarafnya sudah rusak, sudah mati. Maka kata Allah, orang kafir kalau sudah kulitnya ngelodok, dibikin kulitnya lagi, disipur lagi, sudah dibakar lagi. Liyadzuqul adzab, ben ngrasake azab. Ya karena itu kalau sudah habis ini wis krasa panas, wis kita hilang rasanya. Nah, akhirnya ayat ini membuat beliau masuk Islam. Yang lain contohnya, ada seorang namanya Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ini penulis buku yang cukup menghebohkan matematika Quran. Ternyata salah satu penemuan beliau, ternyata Quran itu harusnya ini diulas tadi ya. Iya. Quran itu ternyata ada semacam kode tertentu. Kok dekat sekali dengan angka 19 gitu ya.
Di Quran ada ayat bunyinya gini, alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya ada 19. Di atasnya ada 19. Ini ayat ini yang rahasia. Ini sebenarnya sih maksudnya apa? Penemuan beliau ya, ternyata ayat Quran baik itu komponen di dalamnya tidak lepas dari angka 19. Jumlah ayat dalam Quran ada 6.346. Itu kalau dibagi 19 akan habis. Kemudian Quran itu terdiri dari 114 surat. Kalau dibagi 19 habis. Kemudian wahyu pertama terdiri dari 19 kata. Surat 96 pertama dalam urutan kronologis terdiri dari 19 ayat. Nah, ini banyak sekali ya sebenarnya. Banyak sekali teman-teman kalau mau baca lebih detail ya, bisa dibuka di website. Beliau dulu itu termasuk pemimpin masjid lah ya. Pemimpin masjid di Tucson. Jadi websitenya ada masjid.tucson.org. Nanti dibuka di sana ada hasil penelitian beliau dalam sebuah buku itu komplit. Ternyata ada semacam kode tertentu ya dalam Quran yang jumlahnya konsisten gitu. Kemudian penciptaan alam semesta. Penemuan mutakhir mengatakan bahwa dulu bumi langit itu belum ada, yang ada ya hanya dukhon, asap. Ada ledakan besar, Big Bang, ya. Kemudian terlempar, membeku, jadi bumi, jadi planet, jadi matahari dan sebagainya. Itu kesimpulan akhir sekarang, ya. Itu seperti itu. Nah ternyata cocok dengan ayat Quran. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? Jadi ini Al-Quran mengisyaratkan ternyata biar dunia ini cuma siji, kemudian ada ledakan besar, bahasa kitanya ada Big Bang gitu ya. Kemudian jadilah alam semesta. Teman-teman semua, Allah sebenarnya masih banyak ya. Tetapi karena waktunya sudah jam 2, barangkali nanti akan mengganggu aktivitasnya. Tetapi jangan merasa terganggu ya. Kalau sudah hadir di majelis ini harus benar dijaga ikhlasnya. Semoga jadi keberkahan. Kenapa tema hari ini tentang mukjizat Quran? Semoga kita tambah keimanan kita, tambah semangat untuk mempelajari, membaca, mengkaji Quran. Ya, kalau sudah mengimani, ya paling tidak ya kita sebagai muslim itu kalau nak wis mengimani, ya kek dan sinau moco. Yang kedua baca, minimal baca ayatnya, karena baca itu berpahala. Baca saja berpahala kan? Kalau sudah baca, ya, nah iso dikaji isinya. Kalau sudah dikaji diamalkan. Itu ringkasnya seperti itu. Kalau mau diulas lagi bisa berapa jam lagi ya kan? Itu kalau sudah waktunya sudah habis. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada saya sampaikan informasi terkait kegiatan Ramadan. Insya Allah kegiatan Ramadan PKUB Nangon akan mengadakan beberapa macam kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti kalau ada share-sharean, takjil, monggo diisi ya. Ada jalan internal, ada eksternal. Kalau yang eksternal, panitia sudah menjadwalkan hari Rabu Jumat. Barangkali nanti karyawan pengen urun, Mas, aku pengen urun lah, dino liane tetap diadakan
bagi takjil untuk masyarakat di luar. Monggo nanti diisi listnya ya. Yang kedua, pengajian karyawan untuk bulan Ramadan besok. Kajian seperti ini diganti sore hari setiap Rabu sore. Oke. Jadi setiap Rabu sore sekalian buka bersama. Nanti akan kita buatkan link Google Drive. Teman-teman monggo milih salah satu yang bisa datang. Nanti untuk ngitung konsumsinya itu kan. Misalnya Buman Sitiar rawuh minggu kedua. Nanti minggu kedua yang kudu teko. Lah minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat kalau mau datang ya boleh, sunnah. Tapi kalau sudah ngisi minggu kedua, nah iso minggu kedua ya harus datang. Jangan sampai nanti minggu pertama oke, minggu keempat sing teko mufafatur. Ya. Konsumsi ini monggo ya. Iya. Saya kira demikian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.